Kita kan dikelilingi banyak sekali lautan ya. Tapi kenapa sih masih banyak yang krisis air bersih? Untuk menjawab ini, kita harus pahami dulu apa itu air laut. Air laut mengandung garam sekitar 35 gram per 1 kilogram air laut atau sekitar 3,5%-nya. Biasa disebut dengan 35 ppt, part per thousand. Namun, kadar garam di air laut itu sebenarnya bervariasi tergantung pada perairannya. Faktor seperti penguapan, pengendapan, aliran sungai, es yang mencair, dan pembekuan air laut itu mempengaruhi. Contohnya, Laut Baltik yang mengandung garam lebih sedikit dengan 10 ppt karena dikelilingi oleh daratan dan banyaknya sungai. Dan Laut Mati yang memang sudah terkenal akan laut terasil. Karena perairan ini terkurung dan tidak adanya saluran keluar, membuat Laut Mati mengandung 340 ppt, hampir 10 kali lipat lebih asin dari laut biasanya. Terus bagaimana bisa air laut itu bisa asin? Apa memang dari sananya? Enggak ya. Jadi gini, air laut itu asin karena air hujan yang secara alami sedikit bersifat asam karena karbon dioksida di atmosfer larut ke dalamnya, membentuk asam karbonat. Saat air hujan ini turun mengenai bebatuan, ia akan mengambil serpihan-serpihan batu ini yang terlarut dan membawanya ke lautan melewati sungai. Siklus ini telah terjadi sejak jutaan tahun lalu yang membuat air laut menjadi asin. Inilah yang menarik dari pertanyaan simpel seperti ini, yang akan menimbulkan pertanyaan lain seperti apa itu garam, dari mana asalnya, dan kenapa air laut tidak semakin asin. Jadi, apa itu garam? Ketika kita berbicara tentang garam dalam bahasa sehari-hari, terutama dalam konteks air laut dan bumbu dapur, kita biasanya mengacu pada garam dapur biasa, yang merupakan senyawa kimia khusus yang disebut natrium klorida. Namun, dalam kimia, istilah garam memiliki definisi jauh lebih luas. Garam adalah senyawa kimia yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksi ini disebut netralisasi. Terus, dari mana datangnya garam? Bayangkan bumi sebagai batu raksasa yang terbuat dari berbagai bahan elemen. Seiring waktu, hujan dan kekuatan laut perlahan-lahan memecah batu raksasa ini dan beberapa elemen ini tersapu ke laut. Gunung berapi pun juga berperan dalam melepaskan beberapa elemen ini secara langsung. Terus, kenapa air laut tidak semakin asin ya? Salinitas lautan tetap relatif stabil selama jutaan tahun itu karena adanya keseimbangan antara penambahan dan penghilangan garam. Penambahan seperti yang sudah dibilang sebelumnya yaitu melalui sungai. Garam yang terlarut oleh air hujan akan terbawa ke laut. Terus bagaimana dengan pengurangan? Seiring berjalannya waktu, sejumlah garam terlarut akan mengendap di air laut dan membentuk endapan mineral padat di dasar laut. Endapan ini akhirnya menjadi batuan sedimen yang secara efektif menghilangkan garam dari air. Organisme laut juga menggunakan garam terlarut untuk membangun cangkang dan rangkaiannya seperti kerang dan koral. Ketika organisme ini mati, sisa-sisanya akan tenggelam ke dasar laut dan garam yang terkandung dikeluarkan menjadi bagian dari sedimen. Selama jutaan tahun, sedimen ini dapat dipadatkan untuk membentuk batu kapur. Masih ada lagi seperti sirkulasi hidrotermal dan pembentukan es laut. Walau air laut itu ada banyak, kamu tidak boleh meminumnya, setidaknya secara langsung. Saat kamu meminum air laut karena konsentrasi garamnya lebih tinggi, membuatnya menarik air keluar dari sel-sel dalam suatu proses yang disebut osmosis. Hal ini menyebabkan dehidrasi sel. Kemudian, ginjal yang berfungsi untuk menyaring kelebihan garam dari darah dan membuangnya melalui urin. Namun, ginjal hanya dapat menghasilkan urin yang kadar garamnya lebih rendah daripada darah. Untuk membuang kelebihan garam dari air laut, ginjal perlu bekerja lebih keras, menggunakan lebih banyak air untuk mengencerkan urin. Jadi, meminum air laut justru malah membuat kamu semakin haus dan mempercepat proses dehidrasi. Tapi, ada cara untuk meminum air laut, yaitu dengan mengubahnya menjadi air tawar. Cara pertama yang paling mudah tapi lama adalah distilasi. Caranya mudah. Dengan merebus air laut, kemudian uap-uap yang dihasilkan akan dikumpulkan dan jadilah air tawar yang siap diminum. Cara kedua adalah dengan osmosis terbalik. Ini adalah metode yang paling banyak digunakan secara global. Anggap aja gini, ada saringan yang didesain khusus untuk menyaring garam dari air laut. Kemudian, air laut ini akan diberi tekanan yang sedemikian rupa sehingga garam dan airnya terpisah. Hasilnya, air tawar yang bisa diminum. Tapi, proses ini butuh energi besar dan alat khusus. Anyway, bye.